Tania kembali bergabung bersama Olivia dan Doni. Mereka bertiga bersama-sama melangkah menuju pintu yang terbuka lebar itu. Namun baru saja beberapa langkah mereka berjalan, tiba-tiba segerombolan lelaki berjas rapi berbondong keluar dari pintu itu, melewati mereka begitu saja, sehingga membuat mereka bertiga terhenti dan terpaku di tempat. Anjrit, apaan ini? Wah gila, apaan tadi yang lewat? Oceh Olivia dan Tania merapikan rambut mereka yang berantakan. Kemari Pipi. Secara dadakan, Doni menarik lengan Olivia untuk digenggamnya. Dia melirik awas dan waspada pada segerombolan lelaki berjas rapi yang sedang memasuki mobil dan pergi entah kemana itu. Ada yang tidak beres ini. Gumam Doni merasakan hawa tak enak. Ada apaan kak? Heran Olivia karena secara tiba-tiba ditarik dan digenggam tangannya. Tetaplah di dekatku. Doni menjawab dengan kedua mata tetap melihat waspada ke arah pria berjas yang memasuki mobil masing-masing. Lah bang, kita kan mau masuk rumah. Kok kayak horor banget dah. Kayak mau masuk hutan belantaran aja sampai gandengan gitu. Komentar Tania mencibir akan tindakan waspada Doni yang menurutnya berlebihan. Lo diem aja, mending ikutin dan jangan banyak bicara, sahut Doni tanpa melihat ke orangnya. Kalau memang masuk rumah ini bahaya, gue juga mau dong digandeng gitu. Olivia masih saja mencari kesempatan dalam kesempitan akan situasi saat ini. Cek, ngerepotin aja lo, mending lo kagak ikut aja tadi. Ketus Doni hendak mengulurkan tangan namun belum juga tangan mereka bersentuhan. Plak, Olivia dengan sengaja memukul tangan Doni. Apaan sih? Jangan centil lo deh. Kesal Olivia, lalu dia menghempaskan tangan Doni yang sedang menggenggamnya sehingga genggaman mereka terlepas. Pi, kaget Doni menatap bingung pada tangannya yang kosong. Tania tersenyum jahil menatap Olivia. Ada yang ngambek nih, takut abangnya di 4 orang. Berisik, diam lo centil, dah ayo kita masuk. Ketus Olivia sembari berbalik melangkah hendak masuk ke rumah, diikuti oleh Doni dan Tania dari belakang. Lagi-lagi langkah mereka terhenti saat suara keras benda jatuh yang tak bisa mereka abaikan begitu saja. Mereka berhenti tepat di ambang pintu dan menoleh ke belakang. Ampun Gusti, teriak Tania melongo saat melihat motor kesayangannya telah terjungkil balik. Sialan, anjrit, kampret, tahu becek bicai. Dia mengumpat tak jelas sembari berlari dengan kecepatan 1000 kaki menghampiri motornya. Wah gila, cepet amat dia dah pindah ke sana. Dia ngomong bahasa apaan tadi? Gumam Olivia dan Doni menatap terlongo tanpa bergerak membantu. Di dalam rumah, Ray masih saja terduduk kaku dengan anggota tubuhnya yang sulit digerakkan. Dan Pak Bram sudah tak sadarkan diri terduduk menyender di sofa dengan Bu Anita masih sesenggukan menangis. Sial, kenapa ini bisa terjadi? Dan bagaimana mungkin kita akan bertahan hidup berdampingan dengan orang yang mengerikan sepertinya? Rutuk kekesalan Ray membayangkan hidup ke depannya bersama Willy sang ahli racun yang bengis. Tapi kita tak punya pilihan lain, Ray. Kita tidak bisa melawan monster seperti dia. Ibu Anita menimpali di sela tangisannya yang mulai mereda. Wah gila, apa-apaan nih Ray? Rumah lo baru dirampok. Suara seseorang yang sangat Ray kenal dari arah pintu masuk ruang keluarga. Sontak Bu Anita dan Ray menoleh. Doni? Anjrit, Om Bram? Begitu melihat banyak darah berceceran di lantai keramik berwarna putih itu, seketika Doni segera mendekati sofa. Sedangkan 2 gadis yang datang bersamaan masih berdiri mematung di ambang pintu. Apa yang terjadi di sini? Mikasa? Ya, Mikasa, di mana dia? Olivia bertanya seraya melihat sekitar yang tak mendapati gadis yang dicari.
Gila sih ini, kita harus cari dia buat mastiin keadaannya. Tania menimpali ikut gelisah. Ke kamarnya, kita harus lihat dia di sana dulu. Mungkin juga, lo tahu kagak kamarnya? Kita ke kamarnya aja sekarang. Ucap Tania setengah berbisik. Bener juga. Olivia melirik Doni hendak berbicara namun tercekat saat lelaki itu sudah melesat mendekati Pak Bram. Haduh, ngapain bengong bego? Lo kagak cemas dia juga terluka akibat perampokan ini? Yuk langsung kita periksa ke kamarnya. Tania menyeret lengan Olivia dan mereka pun berjalan menuju tangga tanpa disadari oleh Doni juga Ray. Apa yang terjadi sama lo? Kenapa Om Bram bisa berdarah-darah begini, Ray? Apa dia habis ditusuk atau ditembak sama rampok? Pertanyaan beruntun Doni memeriksa tubuh Pak Bram, kali aja ada bekas tusukan. Bocah setan, celetuk Ray yang seketika membuat pergerakan tangan Doni terpaku diam. Dia menoleh cepat ke arah Ray yang tertunduk itu. Maksud lo? Ray menghela napas pelan mengangkat pandangan menatap. Bukan rampok tapi bocah setan. Lagi-lagi penuturan itu membuat Doni langsung berdiri terpaku dengan jantung mulai berpacu keras. Dia ada di mari. Yang dibalas anggukan kepala oleh Ray. Gue dibikin lumpuh olehnya. Dan secepat kilat Doni menggerakkan kepala menengok ke belakang. Pipi, ucap Doni mengedarkan pandangan dengan gelisah. Pipi, kemana deh gue? Panik Doni mencari Olivia hendak melangkah keluar ruangan keluarga itu. Nak Doni, Ibu Anita bersuara menghentikan pergerakan Doni menoleh. Sepertinya tante lihat Nadia bersama gadis lain menuju lantai atas. Di mana si bocah setan? Doni bertanya dengan was-was pada Ray. Dia di kamar Kasa, jawab Ray. Ah sial, Pipi. Segera Doni melesat pergi menuju tangga. Dan bersamaan itu tubuh Ray bisa kembali digerakkan. Tubuh gue bisa digerakin lagi. Girang Ray menggerak-gerakkan tangan seakan baru mendapat berkah besar. Di dalam kamar Mikasa, di atas ranjang, dua orang insan berbeda jenis kelamin tampak terbaring dengan Willy terbaring menyamping menghadap ke gadis yang terbaring terlentang. Resa, akhirnya kita bersama lagi. Gumam Willy tersenyum senang, sembari menyentuh pipi putih mulus Mikasa yang masih memejamkan mata tak sadarkan diri. Dia sedikit menggerakkan tubuh lalu mengecup lembut pipi putih gadis itu cukup lama dan bersamaan itu pintu kamar Mikasa dibuka secara kasar yang sontak membuat Willy menjauhkan bibirnya dari pipi Mikasa. Mik, lo kagak apa-apa? Kan? Ucapan Olivia tergantung dan melemah saat baru memasuki kamar. Dia langsung dihadapkan oleh pemandangan di atas ranjang yang membuat dia termatung di tempat saking kagetnya. Oi, burik, pelan-pelan apa? Lo buka pintu udah kayak orang keedanan aja, bisa rusak tuh pintu orang. Oceh Tania memeriksa keadaan gagang pintu. Merasa terganggu, Willy beranjak bangun dari tidurannya. Dia mendudukkan diri di sisi ranjang melihat siapa si pengganggu yang berani masuk ke kamar itu. Begitu melihat wajah pria yang dia benci ada di hadapannya, kedua mata Olivia membulat sembari menunjuk. Lo, apa yang lo lakuin di kamar si bule? Tanya Olivia menggeram tak suka. Yang dibalas seringayan tipis serta dengusan pelan dari Willy tanpa menjawab. Tania yang mendengar ucapan Olivia, dia beralih melihat ke arah gadis yang berdiri mematung itu. Napa lo? Kemudian Tania menghampiri dan mencolek bagian tubuh Olivia. Marah-marah sama siapa lo, burik? Tatapan Olivia semakin menatap sengit penuh permusuhan pada lelaki di ujung sana yang tampak terduduk tenang. Gue tanya sama lo, cabul, apa yang lo perbuat di saat si bule tak sadarkan diri? Dan tetap saja pertanyaan Olivia sama sekali tak digubris oleh Willy yang terduduk dengan kaki tertumpang
dan tangan terlipat di depan menatap tajam. "Jawab gue, cabul. Lo jangan nolong aja kayak orang bego, jawab sialan." Olivia semakin menggeram kesal, sudah mengepalkan tangan bersiap ingin menyerang. Tania yang berada di antara mereka, akhirnya dia pun ikut melirik ke arah pandang Olivia. "Anjir, siapa cowok ganteng ini?" celetuk Tania saat melihat Willy. Lama-lama gue ingin nonjok muka Watados lo," geram Olivia hendak maju untuk menyerang. Apaan lo? Jangan bego. Masa lo mau ancurin muka bak pangeran dongeng itu? Kagak boleh, gue belum puas nikmatin ketampanannya, cegah Tania mencekal lengan Olivia sehingga menghentikan pergerakan. Olivia mengibaskan lengan. "Diam lo centil, gue belum kasih peringatan sama si cabul ini," tuturnya sembari meregangkan otot jemari tangan bersiap menyerang. "Bentar bego, gue mau abadikan dulu muka gantengnya sebelum lo ancurin." Tania segera mengeluarkan ponsel dari balik saku jas almet dan dia memotret Willy secara beruntun, dan hal itu sukses membuat Willy mengangkat sebelah alisnya tersulut emosi. Lelaki itu beranjak berdiri melangkah menghampiri. Wah, iya benar begitu. Duh, cakep," celoteh Tania sambil terus memotret Willy tanpa jeda. Willy yang telah sampai di hadapan mereka, dia mencengkram ponsel itu. Sontak membuat Tania dan Olivia terpaku. "Sungguh rendahan mengambil gambar orang tanpa izin," ucap Willy sembari merampas ponsel tersebut lalu membantingnya secara kasar ke sembarang sehingga ponsel tersebut hancur berkeping-keping. "Hah?" Tania melongo dengan kedua mata melebar tak berkedip dan mulut menganga. Ponsel gue?" celetuknya lemah. Seiring tubuh dia ambruk dekat ponsel yang sudah hancur berantakan itu. "Brengsek lo, sialan." Olivia yang melihat pemandangan itu, amarahnya memuncak semakin mengepalkan tangan lalu dia bergerak melayangkan tinju. Dan kepala tangan Olivia langsung ditangkap dan dicekal kuat oleh Willy. "Mesum brengsek," geram Olivia menatap sengit dengan gigi mengkerat geram, yang dibalas oleh Willy dengan seringaian dan tatapan tak kalah tajam. Merepotkan. Sialan. Lagi-lagi Willy dengan sigap menangkap kepala tangan Olivia, sehingga kedua tangan gadis itu berada dalam cengkeramannya. "Hanya segini kekuatanmu?" "Semesum cabul," teriak Olivia, lalu dia menendangkan kaki hendak menendang kaki Willy namun tak kena, membuat Willy terkekeh menatap meremehkan. "Kucing liar yang terlalu agresif. Apa aku harus mendidikmu dulu agar menurut?" kata Willy dengan tatapan misterius dan seringaian penuh arti. "Lepaskan!" Suara lelaki yang baru saja datang menghentikan pergulatan itu. Willy dan Olivia menoleh ke arah pintu, kecuali Tania yang masih dirundung duka akibat ponselnya telah hancur tak bernyawa lagi. "Kakak, tolongin gue!" melas Olivia menatap haru pada Doni yang baru datang. "Lepasin adik gue, setan!" teriak Doni. "Oh, ternyata si kucing liar ini adikmu ya?" ucap Willy sembari menghempaskan dan mendorong Olivia sehingga terjerembab ke lantai. "Pipi!" Doni segera berhambur ke Olivia. "Pantas sekali, dia memiliki sifat sama sepertimu, Doni Andara," kata Willy menepuk-nepuk tangan seakan sedang menepuk debu.